Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Herdiana, guru SMA Negeri 3 Cimahi. Ini adalah cerita tentang pengalaman saya mengimplementasikan kurikulum Merdeka di SMA Negeri 3 Cimahi. SMA Negeri 3 Cimahi, salah satu sekolah negeri yang beralamat di Jalan Pesantren nomor 161 Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Memiliki 36 rombongan belajar dengan peserta didik setiap kelas berjumlah 30-36 peserta didik. Terdiri dari berbagai suku dan budaya, beragam kelas ekonomi dan sosial. Juli tahun 2022, implementasi kurikulum Merdeka dalam pembelajaran dimulai. Kami bukanlah sekolah penggerak, juga tidak memiliki guru penggerak. Kami memahami kurikulum Merdeka dari informasi yang tersedia dan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan. Pada saat itu, 424 peserta didik dan 50 guru mulai belajar dengan kurikulum baru. Berbekal informasi dan pengetahuan yang terbatas, saya diberikan tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Meskipun banyak ketakutan dan ketidakmampuan, saya menerima tanggung jawab tersebut dan berusaha maksimal untuk menjalankannya secara bertahap. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah suatu kegiatan pembelajaran ko-kurikuler yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan sikap dan profil pelajar Pancasila. Peserta didik merupakan siswa baru. Di SMP, mereka belajar dengan kurtilas pada situasi pandemi dengan pembelajaran daring. Pembelajaran dengan model project-based learning terbatas karena kondisi, menyebabkan minat proyek peserta didik rendah. Guru di SMA Negeri 3 Cimahi memiliki latar pendidikan, keahlian, dan semangat yang beragam. Beberapa guru terfokus pada metode belajar terdahulu, belum terbiasa dengan kurikulum Merdeka. Alur PESPER adalah suatu tahapan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dimulai dengan perencanaan, seminar rencana, pembuatan produk, pameran, dan refleksi. Pada perencanaan awal, saya mengidentifikasi guru yang memiliki jam proyek pada jam mengajarnya. Kemudian diperkuat dengan surat perintah dari kepala sekolah. Selanjutnya, saya membuat komunitas belajar untuk berbagi kegelisahan dan solusi pada proses pelaksanaan P5. Perencanaan bersama guru dilakukan secara terpusat dan kolaboratif. Saya membentuk 3 kelompok guru pada setiap angkatan kelas untuk menentukan tema, dimensi, elemen, subelemen, dan target capaian profil pelajar Pancasila. Untuk mempermudah kolaborasi, saya menggunakan media Google Dokumen. Pertemuan antara fasilitator terus dilakukan dalam komunitas belajar. Hal ini dilakukan dalam setiap tahapan P5. Tujuannya untuk berbagi kegelisahan dan solusi terkait pelaksanaan P5. Pada tahapan perencanaan dan pelaksanaannya, P5 tidak boleh berorientasi pada produk, bukan tentang produknya apa, melainkan profil pelajar Pancasila mana yang akan kita tumbuhkan. Produk hanyalah suatu kendaraan untuk mencapai tujuan tersebut. Bapak ditugaskan sebagai fasilitator proyek di kelas ini. Ini adalah agenda proyek yang pertama, yaitu pengenalan proyek profil pelajar Pancasila. Setelah memperkenalkan kurikulum Merdeka dan profil pelajar Pancasila, peserta didik mengisi asesmen diagnostik yang bertujuan untuk mengumpulkan data terkait fasilitas belajar, kepribadian, gaya belajar, dan data lainnya yang menunjang penyusunan kelompok. 424 peserta didik pada 12 kelas saya bagi menjadi 72 kelompok dengan masing-masing kelas 6 kelompok. Pertemuan kedua dan ketiga adalah identifikasi masalah. Peserta didik menciptakan solusi atas permasalahan tersebut dalam bentuk rencana proyek. Rencana proyek dipresentasikan dan didiskusikan bersama teman sekelas. Selanjutnya adalah penyusunan proposal dan media informasi untuk persiapan seminar. Pada tahap ini, penggunaan artificial intelligence, Google Scholar, laptop, Microsoft Word, dan Canva diperbolehkan dengan bimbingan guru.
Seminar rencana adalah kegiatan presentasi ide proyek terhadap teman sekelas, fasilitator, dan orang tua sebagai tamu undangan. Kehadiran orang tua adalah bentuk kolaborasi agar peserta didik lebih serius dalam pembelajarannya serta mendapatkan apresiasi. Pribadi yang jujur ini bisa memberikan hal yang positif. Penilaian formatif dilakukan untuk menilai dan memberikan umpan balik atas keterampilan presentasi, penulisan proposal, dan profil pelajar Pancasila. Ide yang telah mendapatkan masukan dan saran diperbaiki. Kemudian, ide tersebut dibuat ke dalam bentuk produk. Produk dapat berupa benda maupun non-benda, seperti tarian, nyanyian, atau penampilan lainnya. Untuk membuat suasana lebih menyenangkan, pada tahap ini juga diselingi dengan berbagai kegiatan ice breaking, seperti bermain, olahraga, makan bersama, dan berbagai kegiatan lainnya. Pengujian produk atau simulasi pameran adalah kegiatan untuk menyajikan hasil karya. Peserta didik akan berkunjung ke kelas lainnya untuk melihat dan mengapresiasi karya. Kegiatan ini menggunakan metode 3 stay, di mana 3 orang akan berada di kelompoknya menerima tamu yang datang dan memberikan apresiasi, sedangkan 3 orang lainnya akan pergi berkunjung ke kelompok lain untuk melihat dan mengapresiasi karya lainnya. Peserta didik diberikan lembar observasi dan lembar apresiasi. Kegiatan refleksi dan perbaikan produk. Lembar observasi dan apresiasi didiskusikan sebagai dasar perbaikan produk. Selanjutnya adalah persiapan dan pelaksanaan pameran. Tahap ini tidak wajib ada, disesuaikan dengan kondisi sekolah dan persetujuan orang tua. Untuk meningkatkan partisipasi orang tua, saya menyiapkan sistem apresiasi, di mana orang tua akan diberikan stiker bintang yang akan ditempelkan pada banner kelompok dengan produk terbaik. Tujuannya bukan juara. Dengan cara ini, partisipasi orang tua lebih banyak. Saya terima nikahnya. Berbagai karya siswa hasil pembelajaran proyek disajikan dan diperlihatkan ke banyak pengunjung yang datang ke sekolah. Pameran juga melibatkan siswa sebagai panitia pelaksananya. Karya yang dibuat juga dipublikasikan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Hari ini sesuai dengan agenda, hari ini adalah kegiatan refleksi. Tuliskan hal baik yang sudah kamu dapatkan atau kamu lakukan. Semoga lebih baik lagi ya guys. Orang tua banyak yang support banget. Terus aku juga mau berterima kasih sama fasilitator aku yang udah ngebantu. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh fasilitator dari 3 tema. Di skala 1 sampai 4, kira-kira berapa nilainya buat Nabila? 4. Untuk mempermudah penilaian, saya membuat tool kolaboratif menggunakan Google Spreadsheet. Hal ini saya lakukan karena beberapa guru kesulitan untuk input nilai P5 ke Erapor. Perkenalkan, nama saya Ari Firman Bustomi. Untuk alur sendiri di kita mudah-mudahan baik ya, karena diusahakan si proyek itu sebetulnya bukan yang dari jauh tapi yang dari dekat. Nama saya Sinta Arianti dari kelas 12 C3. Alur proyeknya sendiri menurut Sinta sudah bagus, sudah runtut. Jadi mulai dari perkenalan proyek, tema, sampai ke pamerannya menurut Sinta sudah cukup baik. Nama saya Aat Rahmawati, saya adalah orang tua siswa dari Ibnu Sina Al-Khazan kelas 11 D2. Alur P5 di SMA Negeri 3 Cimahi menurut saya sangat baik sekali ya. Kemudian saya juga kan diundang untuk seminar proposal P5, sehingga kita bisa melihat apa yang mereka lakukan, kemudian kita juga bisa memberikan masukan untuk proyek-proyek mereka, dan pada saat pameran pun kita diundang untuk mengapresiasi hasil karya mereka. Pelaksanaan proyek dengan alur PESPER juga telah saya bagikan ke sekolah lain di wilayah Cimahi. Lebih dari itu, apa yang saya lakukan juga berimbas pada implementasi kurikulum Merdeka pada proses pembelajaran di mata pelajaran yang lain di SMA Negeri 3 Cimahi.